mendudukkan orang-orang yang baik, supaya lahirlah kanun-kanun yang baik, sehingga negeri ini menjadi baik. Kalau belum bisa menolong dengan harta, maka doakan di tengah malam. Adik-adik siap mendoakan? Doa kalian makbul karena kalian mujahid fi sabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Ini sama kita ada Bapak Babin Kamtipmas. Ustaz Somad ceramah sampai jam berapa? Sampai turun hujan. Yang mau jadi polisi angkat tangan. Angkatlah agak 2-3 orang, supaya jangan malu Pak Babin Kamtipmas. Banyak Pak Babinsa, banyak Pak Babin Kamtipmas. Sudah turun, jangan lama-lama, nanti ketiak basah. Bayangkan kalau anak pesantren ini jadi polisi, maka Ustadz Abdul Somad kemana-mana akan dikawal oleh polisi santri. Siapa yang berani mengejek, membuli Ustadz Abdul Somad? Hari ini saya dikawal oleh Bapak Babinsa Babin Kamtipmas. Inilah salah satu polisi tentara yang masuk surga duluan. Yang lain-lain masuk juga, cuma agak lama sedikit. Amin. Lebih 40 orang, lebih 400 orang mendoakan, menembus pintu-pintu langit. Sedangkan meminta awan doa habis mereka terkabul, apalagi memintakan masuk ke dalam surga, mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Anak ibu, Ustadz kalau nunjuk ibu janganlah pakai tangan kiri. Anak ibu, Ustadz kalau bicara sama ibu-ibu janganlah suaranya keras. Anak ibu dirusak oleh game online, dirusak oleh judi online, dirusak oleh bini online, dirusak oleh pinjol, dirusak oleh PlayStation, dirusak oleh aliran sesat, dirusak oleh handphone, dirusak oleh gadget, dirusak oleh Instagram, miligram, telegram, kilogram. Siapa yang bisa menjaga anaknya? Tidak ada yang bisa menjaga anaknya. Betul Pak Ustaz. Jangankan anak, suami saya udah rusak Pak Ustaz. Yang bisa menjaga kalian adalah tinggal satu lagi benteng kita, daya Jemalah Amal. Allahu Akbar. Kenapa Ustadz sebentar-bentar sebut Jemalah Amal sebut? Itu saya atur, dia setiap 10 menit sekali saya sebut. Iklan itu memang begitu dia. 10 menit Jemalah Amal, 5 menit anggota dewan. Nah gitu lah saya atur. Siapa yang mengatakan bisa menjaga anaknya, saya bisa mendidik anak saya, bohong. Kenapa Ustaz tahu? Saya nggak bisa. Keponakan saya, anak adik saya mesti masuk daya, masuk. Anak saya mesti. Kenapa? Karena saya tidak sanggup. Saya ini suara aja kalau ceramah berapi-api, hati saya lembut, Beb. Saya kalau nengok anak saya, keponakan saya main handphone, nggak berani saya melarangnya. Kenapa? Saya pun megang handphone juga. Jadi caranya bagaimana? Masukkan ke pesantren, ke daya. Di daya Jemalah Amal boleh main handphone? Terjaga. Suami kalian, Bu, kalau main handphone, masukkan ke Jemalah Amal. Istri kalian, Pak, kalau sibuk main handphone di rumah sampai nggak masak, masukkan ke Jemalah Amal. Terus siapa yang ngurus kami di rumah? Cari lagi. Ibu tenang, saya cuman mancing, nggak ada berani mereka ini. Mereka ini semuanya persatuan suami takut istri. Betul kan Pak? Alah malu pula. Ustaz, teman kami di luar itu pacaran, nonton, boncengan. Kami ini bagaimana? Itulah maka dari tadi saya tausiah berdiri di tengah. Kenapa di tengah? Karena kalau saya terlalu ke kanan, yang perempuan merasa Ustadz tidak adil. Kalau saya ngomongnya di sini terus, apa kata yang perempuan? Datar, Ustadz gatal. Maka posisi saya yang paling adil, khairul umuri awsatuha. Makanya ini semua saya jelaskan untuk apa? Supaya jangan ada dusta di antara kita.
Saya bisa melihat anak-anak adik-adik santri perempuan, tapi kalian ada tembok kain biru, kalian tak bisa melihat. Paling-paling dengar-dengar suara sedikit aja, dengar ketawa, sepertinya suara kamu. Masih syukur kalian ada santri perempuan. Kami dulu dengan Tengku Fadil Rahmi di Sumatera Utara tidak ada perempuan. Kalau mau nengok perempuan, pergi ke dapur, bibi tukang masak. Kalau mau nengok perempuan, itu cuma waktu mudib hari Ahad, nenek-nenek jenguk cucu. Itulah kami nengok perempuan. Kalian masih, walaupun tak nampak, suaranya jadilah. Tapi apa yang terjadi sekarang? Kami dijaga tidak pacaran, kami dijaga tidak kenal perempuan. Tengku Fadil Rahmi terbang ke Al-Azhar Kairo, sampai ke Al-Azhar. Setelah itu pulang, sekarang duduk menjadi DPD. Berapa banyak anak gadis yang menangis karena tak jadi menikah dengan dia. Lagu-lagu mereka begitu melihat berita anggota DPD dari Nangro Aceh Darussalam, Tengku Fadil Rahmi, apa kata mereka? Mestinya aku yang bisa. Saya karena segan sama Tengku aja, tak saya selesaikan lagu nih. Kalau di tempat lain 3 album kita mainkan. Jadi kalian serius saja belajar. Tapi Pak Ustadz, kami ini kan manusia juga, ada rasa dan cinta. Setelah pulang liburan, malam terbayang, siang terkenang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Baca ayat kursi. Ayat kursi udah dibaca, enggak juga mempan. Pukulkan kursinya sekalian. Hilangkan dia dari pikiranmu. Dengan cara apa? Bacakan ayat-ayat. Udah Pak Ustadz. Zikir-zikir. Udah juga Pak Ustadz. Tasrif. Tasrif apa? Doroba, doroba, dorobu, dorobat, dorobat, dorobna, dorob, dorob, tuma, dorob, tum, dorob, ti, dorob, tuma, dorob, tuna, dorob, tu, dorobna. Enggak juga hilang. Pakai fi'il mudhari. Yadribu, yadribani, yadribuna, tadribu, tadribani, yadribna, tadribu, tadribani, tadribuna, tadribina, tadribani, tadribna, adribuna, adribu. Doroba, yadribu, dorban, doribun, madrubun, idribla, tadrib, madrobun, madrobun, midrobun. Hebatnya anak-anak Jemalah Amal. Bukan sekedar hafal ayat, hafal hadis, hafal tasrif. Pas pulang ke kampung, acara menyambut bulan suci Ramadan. Kebetulan ini ada santri kita. Kita harap mau memanjatkan doa karena kebetulan Tengku Abu Abi pada sibuk semua. Akhirnya diminta dia baca berdoa. Kata tuan rumah, memang hebat. Belum pernah kami mendengar doa sehebat ini. Luar biasa doanya, menembus pintu-pintu langit, kata dia. Malaikat pun heran waktu melihat catatan. Ini tasrif. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu, doakan anak ibu tiap malam supaya betah di pesantren. Amin. Tapi melihat pesantrennya yang bagus, masjidnya cantik, tidak pakai jendela, pintu semua, supaya sirkulasi udara masuk sehat. Di pesantren Jemalah Amal tidak ada tanah, pakai paving block, pakai aspal, pakai semen. Hati-hati jatuh. Bangunannya bagus-bagus, tanamannya hijau, tidak kurang satu apapun. Nanti ibu kalau menjenguk anak ke Jemalah Amal, bangkitkan semangatnya. Kau adalah calon pemimpin masa depan anakmu. Jangan kau macam bapakmu. Kau adalah anakku. Kau adalah orang yang kuharapkan. Itu tanda berarti waktu udah mau habis. Ibu kalau menjenguk anak, bangkitkan semangatnya, Bu. Janji, Bu. Bisa. Ibu jangan ke Jemalah Amal membawa air mata yang hampir tumpah. Udah di ujung-ujung, begitu sampai kalau mau nangis waktu di sini, kau mesti belajar dengan benar. Kau menjadi ustazah, kau menjadi anggota dewan, kau menjadi profesor doktor. Siap. Setelah keluar, udah dekat-dekat sawah-sawah itu, nangislah di situ.
Bapak juga begitu, Pak. Bapak kuatkan ibu. Bapak siap menguatkan ibu? Berani? Sampai pulang ke rumah menangis ibu, biji matanya sebesar bakso. Menangis. Kau menangis kenapa? Tadi waktu aku ke sana, aku sempatkan ke kamar melihat kasurnya. Kasur kita setinggi, kasur dia tipis. Bulan lalu tipis, bulan ini sudah hilang. Di rumah kita makanan enak, Pak, dagingnya besar-besar. Waktu ku jenguk anak tipis, pedasnya minta ampun. Ibu jangan lihat begitu, ini proses pendidikan. Kalau sayang sama anak, tinggalkan. Kalau sayang sama anak, didikkan kepada para alim, para ulama yang terpercaya. Insya Allah anak kalian terjaga. Jangankan auratnya, jangankan pergaulannya, rambutnya pun tidak ada yang bisa melihat. Padahal saya ini ustadz, saya ini bukan penjahat. Ustadz, ibu yakin saya ini ustadz? Yakin kan? Tapi cobalah tengok, tak ada mereka yang terbuka auratnya. Kenapa? Karena mereka menjaga dari yang tidak mahram. Maka saudaraku dimanapun berada, hai besti, ini kamera, hidup kamera ini kan? Saya pernah juga tausiah di beberapa tempat, kameranya banyak sekali. Kebetulan tim saya nggak ikut. Pas mau pulang saya bilang, Dek, kameramen tolong nanti kirimkan bahannya untuk saya, mau saya upload. Kata dia, kamera ini mati, Pak. Loh, kenapa kalian pasang banyak-banyak? Untuk gaya-gaya aja. Di Jemalah Amal nggak begitu. Mereka orangnya betul hidup kan. Nih, jadi adik-adik perempuan ini masya Allah tabarakallah terjaga. Adapun di luar sana, besok sore itu sepeda motor sudah keluar, knalpotnya disunan, pas lewat depan rumah, bang. Ibu serba salah, mau dikasih takut dosa, mau tak dikasih takut tak laku. Ibunya, bapaknya berani, datang anak muda, Bapak boleh bawa anak gadis Bapak? Tidak. Sekali langkah dari rumah ini, sekali juga langkah masuk neraka. Kata Ustaz Somad, tidak boleh ada yang bergerak dari rumah ini. Sebentar aja Pak, jalan, nanti habis itu kami belikan Bapak mie ayam. Jangankan mie ayam, bakso pun tidak. Datang ibu dari dapur, kasihlah Bang. Kita dulu lebih parah dari itu lagi. Hancurlah anak-anak kita ini. Bapak sama ibu mesti sepakat untuk mendidik mereka. Mereka insya Allah bisa mendidik anak-anak mereka. Mereka kita sedang buatkan sejarahnya. Nanti mereka bisa berkata kepada anak-anaknya, kau jangan pacaran, karena ayah dan mama dulu tidak ada mengenal perempuan. Suaranya aja aku dengar, suara macam anak gadis, pas aku tengok rupanya nenek-nenek. Kalau Ustaz Somad itu ngomongannya ceramah, memangnya dia lahir langsung tua? Dia kan pernah juga muda dulu. Waktu di Mesir masa dia nggak ada pacaran? 2002, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, inilah orangnya Abdul Somad selama di Mesir, tidak ada pacaran. Kenapa Ustaz tak pacaran? Tidak dapat. Kalau kalian tak percaya, tanya sama senior saya. Itu ada namanya Dr. Fakhrul Razi dari Maroko. Kenapa tak dapat di Maroko Pak Ustadz? Mahasiswanya 30 orang, perempuan 1. Persaingan ketat. Cewek Maroko kan banyak Pak Ustadz. Orang Maroko mancung, matanya biru, rambutnya pirang putih. Menengok kita, tengok ini orang apa bukan gitu. Saudara yang dimuliakan Allah, jadi adik-adikku kalian serius saja belajar, tamat kelas 6 nanti. 6 tahun kan? Saya tahu, cuman pura-pura nanya aja. Soalnya kalau orang udah bosan mendengar ceramah, pasti tanya 6 tahun kan? Dia diam, itu serahlah, mau berapa yang penting cepat selesai.
Setelah tamat kalian 6 tahun di Jemala Amal, kalian terbang sejauh mata memandang. Di antara kalian nanti akan ada yang dapat beasiswa dari McGill, Kanada. Akan ada yang dapat beasiswa dari Harvard University. Akan ada yang mendapat beasiswa dari ANU. Apa ANU itu Pak Ustaz? Australian National University. Kenapa Ustaz tidak ada menyebut Universitas Al-Azhar, Ummul Qura Makkah? Karena bagi anak Jemala Amal itu sudah biasa, seperti pulang ke kampung sendiri. Ratusan ribuan alumni Jemala Amal yang terbang menuju Al-Azhar Kairo. S1 Al-Azhar, S2 Jerman, S3 Australia. Alumni Jemala Amal, Dr. Riza. Tolong berdiri Dr. Riza. Ah, itu dia orang. Ganteng kan? Macam Sanjay Dutt. Duduk Dr. Riza. Senang tak kenal dengan Dr. Riza? Doktor, LC, MA,